daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak lelah. Dia gembala, semakin ku kelimpahan. Dia penjaga dalam kedukaan. Dia beri suka saat jalanku senyap. Nyaman senantiasa, Dia tidak lenyap. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab Dia setia, resah tak usah. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Biar gunung pun beranjak, segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu-Nya akan beranjak dariku. Biar gunung pun beranjak, segala bukit
selamanya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, 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 Yesus ku hiduplah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. berjalan Berjalan ke Kanaan, ke Kanaan, ku berjalan berjalan ke Kanaan, ke Kanaan, berjalan berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, Shalom Bapak Ibu Saudara, terpuji nama Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk bersama-sama kita beribadah lewat ibadah online pagi hari ini. Mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama kita beribadah, dan juga dihimbau untuk bersama-sama kita berpakaian rapi dan sopan untuk kita menghargai hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan iman kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih yang bersyukur pagi hari ini Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berkat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar setiap korban yang kami persembahkan Tuhan, umat-Mu, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, nyatakanlah kehendak-Mu, pribadi-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan menjadi kerinduan-Mu Tuhan, nyatakan lewat ibadah pagi hari ini. Tuhan, ambil alih ibadah ini Tuhan di awal dan ke akhirnya. Biar hanya kuasa dan kehendak Allah yang jadi tengah-tengah kami. Bapa, semua hamba-hamba yang mulai tanpa kecuali Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan memampukan. Biar Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan, kuasa hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.
sampai selama-lamanya. Kami buka ibadah pagi hari dan satu nama berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari si umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita naik pujian iman, kita katakan, Gereja Betel Cacing Manggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Biar berkat Allah tercurah bagi gerejanya, bagi umatnya diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita puji di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah, Allah yang benar. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sekali kita puji, katakan, Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Tuhanlah gunung batu kami, kota benteng kami Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam semesta alam memuja. Semesta alam
Kau Tuhan yang benar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Allah yang berikan kami kemenangan lepas kemenangan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang memberi kami kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya jemaat GBI Cimanggis, gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya kita semua aman sejahtera dalam lindungan kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, saya mengingatkan bagi kita semua untuk dapat mengembalikan formulir pendataan ulang jemaat GBI Cimanggis paling lambat hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Bagi jemaat Tuhan yang belum mengambil formulir, dapat menghubungi sekretariat dan dapat mengambil di sekretariat gereja pada hari dan jam kerja dari Senin sampai Jumat. Yang kedua, saya mewakili gembala, segenap pelayan dan jemaat GBI Cimanggis mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya umur yang panjang, kesehatan yang berlimpah, serta berkat anugerah Tuhan sempurna menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Lalu saya akan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, kita dapat memberikan melalui transfer atau scan barcode di nomor rekening yang akan tertera di layar. Silakan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, entah itu pemberian ucapan syukur, perpuluhan, persembahan anak, dan lain-lain, bahkan untuk pembangunan gedung ibadah anak. Mari kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami rasakan pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Jikalau kami saat ini masih dapat berkumpul bersama Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami beribadah secara YouTube, kami percaya Tuhan, berkat yang sama akan Tuhan curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kerinduan demi kerinduan kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan, berserta dengan anggota keluarga kami, bahkan segenap jemaat dari GBI Cimanggis ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus Tuhan melawat kami Tuhan. Engkau menerima setiap pujian, hormat, dan sembah kami Tuhan. Dan kami juga mempersiapkan telinga kami, pikiran dan hati kami buat kebenaran firman Tuhan, yang kami percaya akan menegur kami dan mengubahkan hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote. Kami percaya pemulihan Tuhan, revival Tuhan akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri,
anggota DPR, MPR, anggota TNI, Polri, pejabat dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Biarlah para pejabat dapat bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan benar Tuhan. Dan tentunya bekerja dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga dapat melayani segenap rakyat Indonesia dengan baik. Kau juga memberkati Tuhan Yesus buat hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, warga Indonesia Tuhan. Biarkan kami dapat berani Tuhan menyatakan iman kami Tuhan. Kami mau bersyafaat bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan kami mau memberitakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami dapat menjadi bangsa yang mengenal Engkau. Kami berdoa Bapa buat kasus COVID Tuhan yang masih terus tinggi, kiranya juga Engkau memberkati, Engkau memulihkan Tuhan bangsa kami. Kami percaya akan tiba waktunya Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera Tuhan. Engkau memberkati Tuhan bangsa kami. Kami berdoa saat ini juga Bapa buat anak-anak-Mu, buat warga Indonesia yang terjangkit virus corona Tuhan. Mari Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Biar ini dapat menjadi kesaksian yang hidup yang kami ceritakan untuk menggambarkan kebesaran nama Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan, yang sedang berjuang untuk merawat para pasien Tuhan, yang terkena COVID ini Tuhan. Engkau memberikan ketulusan hati bagi mereka Tuhan. Biar mereka dapat melayani dengan baik Tuhan. Mereka melayani dengan penuh sukacita. Dan juga kami rindu Tuhan melindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit dan virus-virus yang berbahaya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini dapat diluputkan Tuhan Yesus dari virus corona ini. Kami juga berdoa Tuhan menatang untuk gereja kami, gereja Bethel Indonesia, Jemaat Alpha Omega Cimanggis Tuhan. Kau memberkati gembala kami, Bu Gembala kami Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan bukan satu pekerjaan yang mudah Tuhan untuk dapat menggembalakan jemaat di GBI Cimanggis ini Tuhan. Namun kami percaya jika Tuhan sudah menetapkan beliau menjadi gembala kami, maka Tuhan akan memberikan hikmat marifat, Tuhan akan memberikan karunia-karunia, bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan untuk dapat memimpin segenap jemaat GBI Cimanggis Tuhan untuk menjadi jemaat yang layak bagi Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap program-program yang telah beliau sampaikan Tuhan dan akan kami laksanakan. Biarlah setiap program-program yang ada Tuhan bukan untuk mencari nama manusia Tuhan, namun semuanya hanya untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Baik setiap ibadah yang ada Tuhan memberkati. Biarkan terjadi kesatuan hati Tuhan. Biar para hamba-hambamu ini melayani dengan sukacita Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami bukan hanya melayani manusia, namun yang terutama kami melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kau juga memberkati Tuhan segenap jemaat dari GBI Cimanggis. Engkau memberikan bagi kami semua iman yang teguh, iman yang sungguh Tuhan, yang makin setia mengikut Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati gereja kami Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya gedung yang kami bangun ini untuk menampung Tuhan jiwa-jiwa yang mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Engkau menjadikan jemaat GBI Cimanggis ini menjadi jemaat yang militan Tuhan, yang mau bersaksi Tuhan, yang mau menginjil Tuhan, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak, jikalau ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mari kiranya Engkau yang mengangkat setiap sakit penyakit kami Tuhan, sebab kami percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan, kami telah dipulihkan. Kami dipulihkan supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya kami dapat menceritakan kehebatan, kedahsyatan dan keajaiban Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang juga sedang mengalami pergumulan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan Tuhan. Semakin kami mengalami ujian dan pergumulan, semakin kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan, pada akhirnya kami serahkan Tuhan segenap jemaat GBI Cimanggis dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat menjadi berkat bagi semua orang.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berkuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita di depan Tuhan. Kita akan puji yang katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau meneguhkan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau Tuhan Allah yang menopang kami, Allah yang menolong kami, yang memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Oleh firman-Mu yang menguatkan kami, Tuhan. Pegang tangan kami, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberi kami kemenangan, Tuhan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memberiku kemenangan. Bersabdalah Tuhan bagi kami, kami butuh firman-Mu Tuhan menopang kami, yang memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah di dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberikan kita penghiburan, kekuatan, dan jalan untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca ini Alkitabku. Ini Alkitabku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena di pagi yang indah ini, kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan firman-Mu, karena firman adalah kekuatan bagi kami. Firman adalah hal yang menyebabkan kami mampu menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Dan Tuhan juga memberkati jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang beribadah pada pagi hari ini. Biarlah segala hal yang dibutuhkan Tuhan cukupi, dan Tuhan memberkati kami semua di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di dalam Filipi dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata yang berkaitan dengan hati dan pikiran adalah demikian penting. Karena itu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjaga hati dan pikiran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita menjaga hati dan pikiran. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Seringkali di dalam kehidupan kita mengkhawatirkan tentang hal-hal tertentu. Ini kita khawatir, itu kita khawatir. Keadaan-keadaan yang kita hadapi sehari-hari menyebabkan kita hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, agar kita tidak menjadi khawatir tentang apapun. Hal-hal yang mungkin mengganjal di dalam kehidupan kita bisa nyatakan. Firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu.
Di dalam apa kita menyatakan keinginan kita itu? Di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan kita, tentu juga perlu disertai dengan ucapan syukur. Dan janji dari firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam topik hari ini, kita perlu menjaga hati dan pikiran kita. Adalah dengan cara kita tidak khawatir, tetapi kita menyatakan hal yang menjadi kekhawatiran kita itu dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Apakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor sedunia? Mungkin saudara akan menjawab, wah, tempat yang kotor itu adalah WC barangkali. Jamban atau WC. Atau kalau kita ada di Jakarta, wah, tempat yang paling kotor itu adalah tempat sampah atau tempat penimbunan sampah seperti di Bantar Gebang, di mana kalau kita lewat sudah tercium bau yang menyengat dan kita tidak nyaman. Tetapi ternyata tempat yang paling kotor itu adalah pikiran dan hati. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 15 ayat 17 sampai 19, mari kita lihat. Matius pasal 15 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke dalam jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata kalau kita tidak menjaga hati, dari dalam hati itu dikatakan bisa timbul sesuatu yang menajiskan atau yang mengotori orang itu. Dikatakan dari dalam hati itu bisa timbul pikiran jahat. Bisa timbul pembunuhan. Mulai dari merencanakan di dalam hati, kemudian setelah itu timbul menjadi perbuatan pembunuhan. Begitu juga perzinahan dikatakan. Percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan kita bisa melihat hal yang demikian itu di dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di tengah masyarakat kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, di dalam diri kita bisa terjadi hal yang demikian. Karena itu tepat sekali kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita menjaga pikiran dan hati. Dan bagaimana kita menjaga pikiran dan hati? Kita perlu menjaganya setiap saat. Karena kalau kita tidak menjaga hati dan pikiran kita, bisa timbul hal-hal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang masuk kepada hal yang berikutnya. Bagaimana caranya kita bisa menjaga pikiran dan hati? Atau bagaimana pikiran dan hati kita ini bisa senantiasa terjaga? Poin yang pertama, kita bisa lihat di Filipi 4 ayat yang keempat. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi poin yang pertama agar kita bisa menjaga hati dan pikiran kita adalah dengan kita senantiasa bersukacita. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Bila kita bersukacita senantiasa dikatakan, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mampu menjaga hati dan pikiran kita. Seperti kita juga mengerti firman Tuhan yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu ada pujian yang mengatakan demikian. Ya.
Jadi bisa disimpulkan, sukacita yang ada di dalam hati kita dapat membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi segar. Dikatakan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, poin pertama yang perlu kita ingat untuk kita bisa menjaga pikiran dan hati adalah dengan senantiasa bersukacita. Pada waktu pikiran kita terbelenggu oleh banyak hal, pada saat kita dirundung oleh masalah yang begitu besar, kita ingat poin yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita mampu menjaga hati dan pikiran adalah dengan senantiasa bersukacita. Dan tentu saja sebagai catatan yang penting adalah untuk kita dapat bersukacita, tidak boleh kita menaruhkan sumber sukacita kepada sesuatu yang bersifat sementara. Apa yang bersifat sementara? Adalah mungkin keuangan kita, mungkin keadaan, mungkin keluarga, atau mungkin apapun. Kalau kita menaruh sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara itu, kita akan kecewa. Dan kita akan sulit untuk bisa senantiasa bersukacita. Jadi penekanan dari firman Tuhan ini adalah demikian. Biarlah sumber sukacita kita adalah keyakinan bahwa bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Puji Tuhan, karena kita diberikan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus, yang menjadi penebus kita, yang menjadi pengantara kita, yang menjadi sumber sukacita bagi kita, agar kita mampu di dalam menjalani ini. Biarlah sumber sukacita kita bukan kepada hal-hal yang sementara, tapi kepada Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Kita bisa membaca ayatnya di dalam Filipi 4, ayat yang kelima. Di mana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi poin yang bisa kita simpulkan dari ayat yang sudah kita baca adalah kita senantiasa berbuat baik. Kadang-kadang ada timbul di dalam diri manusia ego, berusaha mementingkan dirinya sendiri. Yang dicari adalah kepentingan diri sendiri. Yang merasa perlu dipuaskan adalah keinginan daging, keinginan diri sendiri. Coba kita perhatikan bahwa orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri dikatakan seperti laut mati. Laut mati tidak pernah menyalurkan apa yang didapat. Dia hanya menerima dan menerima saja. Sehingga akibatnya menjadi sangat asin airnya dan bahkan terasa pahit. Janganlah kita sebagai umat tebusan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi seperti laut mati. Yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Yang tidak memperdulikan orang lain. Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan ada satu penelitian yang membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat secara jiwa. Jiwanya menjadi lebih sehat. Dan satu hal yang penting di sini dikatakan juga, kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita bisa menjaga kebersihan dan hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa membayangkan ilustrasi. Kalau kita memiliki satu tempat air, atau satu kolam, dan kolam itu hanya untuk di situ saja, tidak pernah dialiri dan tidak pernah dikeluarkan airnya. Kita bisa bayangkan, dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, setelah berapa lama, apa yang terjadi dengan kolam itu? Tentu akan menjadi kotor, menjadi berbau. Begitu juga kehidupan kita. Biarlah kita mau untuk menyalurkan hal yang Tuhan sudah beri kepada sesama.
Jadi poin yang kedua yang bisa kita simpulkan untuk kita bisa menjaga hati dan pikiran kita adalah kita senantiasa berbuat yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah poin yang pertama dan yang kedua, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Dan poin yang ketiga kita bisa baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih terdiri darah dan daging. Kita ada kebutuhan, kita ada permasalahan, kita menghadapi banyak hal di dalam keseharian kita. Terhadap hal-hal yang kita hadapi, seperti halnya di masa-masa saat ini, di mana sudah 2 tahun lebih di seluruh dunia, sampai di negara kita terjadi pandemik, di mana kita dibatasi, untuk ibadah dibatasi, untuk persekutuan dibatasi, untuk kita pergi kemana-mana, begitu banyak terbatas. Belum lagi kita melihat di kiri kanan terjadi ini dan terjadi itu. Tidak dipungkiri bahwa hal-hal yang demikian itu bisa menyebabkan kekhawatiran, bahkan kegundahan, bahkan kesusahan. Namun, pegangan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, jangan hendaknya kamu khawatir. Khawatir terhadap apa? Firman Tuhan menegaskan, khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga, firman Tuhan menegaskan, jangan kita khawatir. Saya teringat lagu pujian yang mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai, dan selanjutnya. Ternyata dari lagu pujian yang sederhana ini dikatakan jangan kita mengkhawatirkan apapun juga. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hias. Ada banyak keindahan kita bisa lihat di alam semesta ini kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Dan kembali kepada firman Tuhan dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang disembunyikan. Nyatakanlah di dalam segala hal. Apa yang menjadi keinginanmu? Apa yang menjadi keinginan saya? Apa yang menjadi keinginan saudara? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Segala hal itu kita bisa sampaikan kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, di dalam doa, di dalam permohonan, dengan penuh ucapan syukur. Saudara yang terkasih, ada tambahan satu, adalah dengan ucapan syukur. Kadang-kadang kalau kita melihat, istilahnya kita melihat di seberang pagar, kita melihat, wah, di sana lebih baik, di sana lebih baik. Aku di sini kurang baik, aku buruk. Kita hanya melihat kepada hal-hal di luar yang kita katakan lebih baik. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan lebih banyak lagi. Banyak hal yang kita tidak sadari bahwa itu semua Tuhan sudah berkati kita dengan berlimpah. Mampukah kita mensyukuri begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi penekanan kepada poin yang ketiga adalah senantiasa berserah kepada Tuhan, berdoa dan bersyukur. Hal yang bisa disimpulkan adalah seseorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya senantiasa tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Kalau orang itu hanya berusaha untuk menjaga hati dan pikiran hanya dengan kekuatan sendiri, apakah dia akan sanggup? Dia tidak sanggup. Karena masalah-masalah yang terjadi begitu berat. Namun, jika seseorang itu, jika kita yang percaya kepada Tuhan Yesus,
mau menjaga hati dan pikiran kita. Dengan bantuan Tuhan dan Roh Kudus, kita akan mampu. Di dalam kehidupan ini, selalu saja ada hal-hal yang membuat kita berpikir negatif, membuat kita marah, membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, atau kita memiliki perasaan yang tidak baik di dalam diri kita masing-masing. Namun, saudara yang terkasih, jika kita senantiasa berserah di dalam doa yang disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita akan bisa mendapatkan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saja kita sangat bersyukur karena kita sebagai orang yang percaya diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti pujian yang mengatakan, Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Kita bersyukur. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dia selalu mampu memberikan penghiburan kepada kita. Dia selalu mampu memimpin hidup kita. Dia senantiasa mampu memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati dan pikiran kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Dan satu lagi, saudara. Pembacaan firman Tuhan juga akan sangat menolong kita untuk kita dapat berserah, berdoa, dan bersyukur. Kenapa demikian? Tadi kita sudah sama-sama membaca. Ini Alkitab. Dan kita mengerti firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan di dalam Alkitab itu adalah kekuatan kita. Adalah penghiburan kita. Adalah kuasa Allah. Bahkan firman Tuhan ini adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat hati dan pikiran. Ada 3. Yang pertama, senantiasa bersukacita. Yang kedua, senantiasa. Dan yang ketiga adalah senantiasa berserah dan bersyukur. Saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, Allah yang baik. Apapun keadaan kita saat ini, Dia tahu. Dan Dia mau menolong kita. Yang penting adalah kita terus memandang kepada Dia. Terus bersandar kepada Dia. Terus berharap kepada Dia. Maka Dia akan meluruskan jalan. Dia akan membimbing kita sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami akan bersandar kepadamu senantiasa. Biarlah kami juga akan mampu menjaga hati dan pikiran kami. Agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus yang akan mampu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini.
Biarlah Roh Kudus juga yang memeteraikan kebenaran firman itu di dalam hati kami masing-masing. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang akan mencukupkan. Dan terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi saluran berkat. Biarlah berkat melimpah Kau curahkan kepada segenap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Bersama Yesus, kita pasti luar biasa. Jika ada di antara saudara, ada yang masih dalam keadaan sakit, kita semua sudah berdoa untuk jamahan Tuhan atas saudara sekalian. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, dan mengingatkan kita akan semua janji-janji penyertaannya bagi kita. Terima kasih untuk Bapak Bambang yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Doli dan tim PPLS, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika Tuhan kehendaki, minggu depan tanggal 6 Maret, kita akan kembali ibadah onsite, yaitu ibadah di gereja pukul 7 pagi, disertai perjamuan kudus. Hari ini, kita masih belajar tentang kesehatan jiwa sebagai tema bulanan. Dan untuk tema hari ini, seperti yang kita tadi sudah dengar, yaitu menjaga pikiran dan hati. Jadi bukan roh kita saja yang harus diperhatikan. Bukan roh kita saja yang harus sehat, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 tertulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, jiwa dan tubuh kita juga harus sehat. Nah, mengapa ditekankan bahwa kita harus menjaga jiwa kita atau menjaga hati, pikiran, perasaan, kehendak, dan emosi kita? Itu adalah yang ada di dalam jiwa kita. Ada dua alasan. Yang pertama, di dalam Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau boleh saya memakai beberapa terjemahan, maka ayat ini berbunyi demikian. Jagalah dan peliharakanlah hatimu di atas segala-galanya. Hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu, dan pikiranmu mengendalikan atau menentukan jalan hidupmu. Kemudian yang kedua, di dalam Matius 15 ayat 18 dan 19 tertulis, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Bagaimana kita bisa tahu kondisi jiwa kita saat ini? Kondisi hati dan pikiran kita. Saudara, kita bisa mengecek sendiri kesehatan jiwa kita. Apakah hati dan pikiran kita sehat saat ini? Yaitu dengan memperhatikan apa yang sering keluar dari mulut kita. Perkataan apa yang sering kita ucapkan. Apa yang banyak kita perbincangkan dengan orang lain.
Apakah itu merupakan ucapan syukur, keluh kesah, omelan, atau yang lainnya? Selain kita bisa cek dari apa yang paling banyak keluar dari mulut kita juga bisa melihatnya dari keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Apakah keputusan yang kita ambil sudah kita konsultasikan sebelumnya dengan Tuhan? Apakah keputusan kita menyenangkan atau menyedihkan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pernyataan isi hati-Mu kepada kami. Bahwa Engkau mau supaya kami mempunyai jiwa yang sehat. Supaya kami juga memperhatikan jiwa kami. Supaya kami mempunyai jiwa yang sudah diperbaharui. Hati dan pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, Roh Kudus kiranya yang akan menolong kami. Selalu mengingatkan kami. Jika mungkin saat ini kami telah jauh menyimpang dari jalan-Mu. Pikiran kami, hati kami sudah mulai tidak sehat. Karena kami sudah mulai kendor dalam memperhatikan atau menjaga atau memelihara isi hati, isi pikiran kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, itu sebabnya Engkau menegur kami. Engkau mengingatkan kami kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Bapak Bambang bersama dengan seisi rumah tangganya. Berkati pekerjaannya. Berkati usahanya. Berkati pelayanannya. Berikan dia kekuatan kesehatan. Kau jaga dia bersama dengan keluarganya. Dimanapun hamba-Mu berada, kemanapun hamba-Mu pergi. Biar dia boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, juga berkati hamba-hamba-Mu lainnya yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Dan Engkau memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan, agar senantiasa boleh berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan kerinduan rencana kami untuk beribadah onsite pada minggu depan. Tuhan ikut campur tangan. Tuhan yang mentolong supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Semua anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami serahkan persembahan-persembahan yang ada dalam tangan kami. Kami ingin persembahkan kepada Engkau. Tuhan berkati jadikan 5 roti dan 2 ekor ikan, agar dapat mencukupi, memenuhi kebutuhan daripada gereja-Mu, pelayanan-Mu. Baik itu Tuhan juga untuk pelayanan kemanusiaan, untuk pemeliharaan daripada gedung ibadah dan juga yang lain-lainnya, untuk pelayanan misi, otak, gereja anak, dan yang lainnya. Semua kami serahkan kepada Engkau. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu semua pergumulan mereka. Tuhan yang tahu isi hati mereka.
Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau adalah gembala yang baik, senantiasa membimbing anak-anak, senantiasa melindungi dan menjaga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah mau mendengarkan dan mau menjawab segala doa-doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita sama-sama angkat pujian Kami Bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah Putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua orang yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi